Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah, dicintai oleh Allah dan disayangkan Allah sehingga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling penting, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat, dan tentunya yang paling penting adalah nikmat iman. Karena iman kita menjadi cinta datang ke masjid. Karena iman kita menjadi senang berpuasa. Padahal puasa adalah menahan lapar, menahan segala macamnya, menahan nafsu dan sebagainya. Tapi kita menjadi senang dan bahagia. Itulah nilai iman yang lekat dalam hati manusia. Mudah-mudahan kita adalah termasuk dan tatakun yang insyaallah akan meningkat imannya. Salawat dan salam tentunya mari kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak hentinya bersolawat. Karena barang siapa yang bersolawat, insya Allah dia datang nanti pada hari kiamat dengan cahaya. Yang cahayanya apabila dibagikan kepada seluruh umat, maka cukuplah. Dan itulah yang akan memberi syafaat bagi kita. Salat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa dalam hadis qudsinya Rasulullah setelah sholat subuh itu kemudian Rasulullah duduk, kemudian dikelilingi oleh para sahabat dengan hati dan wajah yang gembira. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian serentak para sahabat itu mikir-mikir siapa ini kira-kira ya. Maka kemudian salah seorang sahabat menjawab, tentu para malaikat ya Rasul, karena malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat patuh kepada perintah Allah. Maka dengan senyum Rasulullah mengatakan, betul bahwa malaikatlah yang makhluk yang paling taat, tapi bukan itu yang kami maksudkan. Lantas kemudian sahabat yang lain mikir lagi, siapa kira-kira? Kalau begitu untuk para nabi. Maka Rasul juga menjawab, tentu para nabi karena utusan Allah, dia adalah manusia terkasih, manusia yang pilihan Allah. Sudah barang tentu bahwa para nabi, para utusan Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dirindukan oleh surganya. Tapi bukan itu. Kemudian masih menjawab lagi sahabat, kalau begitu tentu para sahabat kita yang Rasulullah begitu. Bukan. Saya tahu bahwa kalian para sahabat adalah orang yang cinta kepadaku, karena setiap hari berjuang bersamaku, setiap hari sholat berjamaah, kemudian menegakkan agama Islam, syiar Islam. Tapi bukan itu. Lantas dengan sedih mencucurkan air mata, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang rindu kepadaku, yaitu mereka yang jauh hidup setelah kematianku. Kalau begitu siapa? Tentu siapa saja, termasuk kita ini adalah, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ini adalah termasuk golongan yang dirindukan oleh Allah, yang disebutkan. Kenapa? Kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita hanya membaca, kita mendengar, tapi begitu
cinta kepada Rasulullah SAW, lebih cinta kepada apapun makhluk di dunia ini. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Rasulullah. Maka semua arti kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disayangi oleh Allah, dan Rasulullah senantiasa sangat cinta kepada mereka. Meskipun Rasulullah juga tidak pernah bertemu, tapi tentu Rasulullah sudah mengatakan bahwa orang-orang inilah yang akan mendapatkan syafaat. Maka dalam sebuah hadisnya kata Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar, bahwa surga itu adalah merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah tahlil Quran. Yang pertama adalah tentu adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Orang yang tentu mungkin kalau setiap hari ada orang yang siang malam membaca Al-Quran, khatam berkali-kali membaca Al-Quran, maka inilah orang-orang yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah, dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah wahif lisan. Tentu saja adalah orang yang senantiasa jaga lisannya, apalagi bulan Ramadan. Tidak ngomong sembarangan, tidak ngomong yang tidak bermanfaat. Tentu omongnya adalah omong yang memberikan nasihat. Omongan adalah omongan yang baik-baik. Apakah suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, kepada keluarga, apalagi kepada orang tua, maka sungguh ucapannya adalah ucapan yang santun, ucapan yang penuh kasih sayang, yang penuh kecintaan. Ini adalah semata pada cintanya kepada Rasulullah. Dan orang seperti ini memang orang yang senantiasa membayangkan wajah Rasulullah dengan penuh kecintaan, membayangkan wajah Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan gembira. Tentu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah akan merasa gembira, akan membayangkannya bersama, gembira bersama Rasulullah. Sebaliknya ketika Rasulullah membayangkan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah, kita pun merasa sedih, ikut menangis perjuangan Rasulullah. Maka kita pun bersama-sama berjuang, meskipun kita jauh dengan Rasulullah, tetapi terus berjuang untuk menegakkan agama Islam. Dimulai dari sekup yang kecil, sekup adalah rumah tangga. Inilah yang dirindukan oleh surganya Allah. Kemudian yang ketiga tentunya adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, khususnya adalah orang-orang yang berpuasa. Tentu hal seperti ini dalam arti sebenarnya memang banyak sekali, banyak orang yang sebenarnya kelaparan. Kita betul-betul bahwa kita di Indonesia ya meskipun mungkin ya ekonominya ada yang diberikan rezeki yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang sangat kurang. Nah inilah. Tetapi kemudian kalau orang yang peduli, maka begitu ada orang yang atau mendengar musibah, kemudian mengalami atau mungkin makannya sehari makan sehari tidak, maka datangilah mereka. Maka inilah orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat tentunya yang dibutuhkan saudara Allah adalah orang yang memang berpuasa itu sendiri. Nah mudah-mudahan dengan 4 hal ini insya Allah kita baca Al-Quran, kita jaga lisan kita, kemudian kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan, dan tentunya juga kita senantiasa puasa karena lillahi ta'ala. Apalagi ini sudah masuk bulan masuk 10 hari yang kedua, tentunya kita sudah istighfar, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan kecuali memang kita ini adalah sudah bebas dari dosa-dosa, karena insya Allah Allah mengampuninya. Kalau benar-benar kita adalah seperti bayi yang berlahir dalam keadaan tidak berdosa. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan puasa yang membersihkan jiwa kita, kemudian kita seperti lahir kembali sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan penuh harap. Demikianlah yang kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.